Ini kerinduan kami Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan semakin nyata. Engkau sendiri yang memimpin langkah-langkah kami. Dari satu kemenangan kepada kemenangan yang jauh lebih besar. Mujizat-mujizat-Mu yang ajaib itu jadi kenyataan. Bukan cuma sekedar kami dengar, bukan sekedar dongeng belaka. Tapi itu nyata dalam kehidupan kami. Karena kami punya Allah yang besar. Yang hidup sampai dengan hari ini. Pimpin terus ibadah yang penuh dengan berkat ini. Kami menikmati hadirat-Mu dan kami menyerahkan waktu-waktu yang berharga ini ke dalam tangan Tuhan. Kami yang dengan sengaja datang ke tempat ini untuk berjumpa dengan Tuhan. Hadirlah, kuasailah hidup kami dan berkatilah dengan limpahnya. Urapilah hamba dan jadikan saluran berkat. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Umat yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk. Haleluya, shalom. Nama Tuhan. Slide saya boleh tampilkan. Hari ini kita akan sama-sama lihat kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19 dengan tema mujizat di tengah jalan. Kita percaya mujizat masih terjadi. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Bapak Ibu boleh buka kitab manualnya atau digital atau juga langsung lihat di depan juga boleh karena saya sudah siapkan ya. Injil Lukas 17 ayat 11 sampai 19 demikian firman Allah. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah berapa orang? 10 orang. Dengar baik-baik, 10 orang ya. 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Kenapa mesti jauh? Ya itu karena kusta. Karena kustanya ya. Karena zaman dulu ada peraturan yang tidak tertulis. Orang-orang kusta nggak boleh deket-deket ya, jauh. Kalau deket-deket juga mesti ngomong najis, najis dan sebagainya ya. Jadi mereka mesti jauh-jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perhatikanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan gitu ya. Ini yang jadi tema saya, sementara di tengah jalan ya. Mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Pertanyaan berikutnya apa? Di manakah yang 9 orang itu? Yang datang berapa orang tadi? 10. 9-nya kemana? Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Saya senang banget ucapan Yesus tepat, tidak berlawanan dengan seluruh ajaran dari seluruh Alkitab kita. Dia bilang imanmu bukan karena perbuatannya. Haleluya. Bukan karena apa yang orang Samaria itu lakukan dia kembali dan mengucap syukur. Itu good. Tapi yang menyelamatkannya ialah imannya. Haleluya. Kita mesti percaya perbuatan tidak ada kontribusi untuk keselamatan. Hanya percaya saja. Tapi ketika kita percaya, hasilkanlah buah pertobatan. Gitu ya. Nah kita lihat tadi ada 10 orang kusta. 1 orang Samaria. Ini satu gambaran bahwa ada 2 kelompok orang. Yahudi dan Samaria. Ini menggambarkan seluruh umat manusia. Bahwa semua orang mempunyai kebutuhan untuk apa? Disembuhkan, dipulihkan, diselamatkan dari penyakit musibah, malapetaka, bahkan kematian. Tahukah saudara, pada waktu zaman dulu orang yang sakit kusta itu seperti orang yang sedang tunggu waktu untuk game over. Dipanggil ulang. Karena gak ada obatnya zaman dulu ya, dianggap penyakit yang mengerikan. Jadi sekali lagi mereka butuh keselamatan, mereka butuh disembuhkan. Sama seperti zaman kita hari ini. Alkitab catat karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut. Tapi puji Tuhan kabar baiknya Allah gak tinggal diam. Allah mau datang ke dalam dunia dan menyelamatkan kita. Haleluya. Makanya sebentar lagi nanti kita merayakan apa? Natal telah tiba.
Waktu cepat berlalu ya. Tahu-tahu udah Natal lagi gitu ya. Nah, Alkitab bilang begini. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, Lukas 19 ayat 10 bilang begitu. Berkali-kali Alkitab kasih tahu bahwa Allah sangat sayang kepada setiap kita. Seberapa banyak kali kita berbuat salah, berbuat dosa, menyimpang ke kiri ke kanan, Allah akan cari dan selamatkan saudara. Kenapa? Satu ungkapan bilang begini. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini apa? Mengasihi engkau. Percayalah, dari pihak Allah selalu terbuka lebar tangannya untuk merangkul kita kembali. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau nih pernah salah jalan, kalau pernah menyimpang ke kiri ke kanan, jangan bilang terlanjur. Baliklah. Haleluya. Baliklah, datanglah kembali kepada Tuhan. Dari pihak Allah dia akan kembali menerimamu, dia akan pulihkan karena engkau berharga di mata Tuhan. Ada amazing grace yang Tuhan sudah siapkan. Titus 2 bilang anugerah Allah apa? Sudah, bukan akan tuh. Sudah datang menyelamatkan setiap orang. Yang jadi masalah manusianya mau datang apa enggak? Yang jadi masalah manusia mau berseru apa enggak? Yang jadi masalah kitanya mau betul-betul percaya gak sama Tuhan? Mau andalkan Tuhan gak? Nah pagi ini kita melihat bagaimana 10 orang kusta ini mengalami mujizat Tuhan. Betul gak? Nah ada 3 tindakan yang mereka lakukan. Sehingga mujizat terjadi. Saya rindu setiap saudara mengalami mujizat Tuhan. Amin. Nah 3 tindakan ini perlu kita lakukan. Supaya itu terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, tindakan apa Pak? Nah ini dia ya. Tindakan untuk berseru. Tadi saudara perhatikan baik-baik. Firman Allah bilang begini. Ketika ia masuk suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak. Yesus Guru, kasihanilah kami. Mereka berseru. Mereka berteriak. Saudara, saya pikir saudara sama-sama tahu ya berapa waktu yang lalu ada kebakaran besar. Di mana? Hah? Tangki. Wah. Saya dengar-dengar berapa ratus rumah yang kena. 400, kurang 400 yang saya dengar, betul ya. 400-an itu gede banget. Wah saya lewat, banyak yang udah kosong. Tinggal tembok, tinggal puing-puing aja. Itu gede. Nah permisi tanya, kalau pada waktu kejadian itu, ketika api mulai membesar, ada orang-orang yang teriak, minta tolong. Mereka ngomongnya gimana? Tolong dong gitu. Gimana? Tolong, betul gak? Teriak, tanda apa? Butuh banget. Jelas ya saudara ya. Jadi mereka berteriak pengakuan yang tulus, ungkapan kebutuhan akan pertolongan Tuhan. Haleluya. Pagi ini saya kepengen Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir betul-betul berseru kepada Tuhan. Haleluya. Ini menunjukkan bahwa kita perlu Tuhan. Bukannya lip service, bukan cuma asbun, tapi sungguh-sungguh Tuhan tolong saya. Saya perlu campur tanganmu, saya perlu mujizat Tuhan. Dalam hidup ini kadang-kadang kita gak ketemu jalan keluar. Kadang-kadang kita mentok. Ya. Ada begitu banyak masalah yang datang bertubi-tubi. Pala cekot-cekot. Orang Chinese bilang, teuna tunggu. Tahu? Kita gak tahu jalan keluarnya gimana. Dan satu-satunya jalan cuma apa? Berseru kepada Tuhan. Berdoa, jangan kepada dukun, jangan ke paranormal, jangan ke diskotik, jangan mabuk-mabukan. No, itu bukan jalan keluar yang terbaik. Di dalam kekristenan sebagai orang percaya kita punya jalan keluar berdoa, berseru kepada Tuhan. Apapun sikon yang buruk yang kita alami hari-hari ini, datanglah berseru dan mujizat akan jadi kenyataan. Amin. Kita pernah dengar ada seorang yang bernama yang ketika dia berdoa, bagus banget. Sampai akhirnya doanya terinspirasi dan dijadikan lagu. Dan kadang-kadang dinyanyikan sebagai penutup dalam kebaktian. Doa apa? Doa Yabes. Tahu gak artinya Yabes? Pesakitan, tekanan batin. Tapi doanya bagus banget. Doanya bilang apa? Tuh, Yabes berseru. Kiranya engkau berkati aku, apa? Berlimpah-limpah, padahal namanya pesakitan, tekanan batin, nggak bagus. Tapi doanya, seruannya berlimpah-limpah, perluas daerahku.
Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Cuma sayangnya yang ngarang kurang satu kalimat. Alkitab gak seperti itu bunyinya. Ada satu kalimat terakhir yang penting banget. Tahu gak kalimat terakhirnya bilang apa? Ini yang penting. Bilangnya begini. Dan Allah mengabulkan permintaannya. Haleluya. Bukankah ini kalimat yang bagus dan menghibur sekali, betul? Setiap seruan doa kita dikabulkan. Amin. Boleh beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi pagi ini jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Datanglah dengan seruan kepada Tuhan Allahmu yang hidup. Mujizat akan jadi kenyataan dalam kehidupan kita. Seru, tindakan yang pertama, 10 orang kusta ini dia berseru. Dan mujizat mereka alami. Ada banyak cerita yang lain dalam Alkitab bilang begini. Siapa nih? Pengemis buta. Bartemius. Dia bilang, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Supaya aku dapat melihat. Orang-orang sekitar dia, lu tenang, jangan berisik, lu ganggu orang. Dia gak pusing. Alkitab bilang apa? Dia berteriak lebih keras. Makin keras dia berseru. Anak Daud, kasihanilah aku. Mungkin orang lain gak ngerti. Lu ngapain sih ke gereja dulu? Pagi-pagi udah berangkat ke gereja lu. Panas-panasin bangku 2 jam. Kasih kolektor lagi. Mendingan lu juga santai-santai di rumah. Nonton film dulu. Nyarapan dulu sama keluarga. Dia gak ngerti bahwa kita sedang datang kepada Tuhan. Amin. Berseru. Orang lain, orang dekat mungkin gak ngerti kita. Sorry tuh saya kadang-kadang suaminya masih tidur. Kita udah siap jalan ke gereja. Mungkin anak-anak bilang, papa mama ngapain sih rajin banget sih ke gereja. Dia gak tahu kita sedang menghadap pencipta langit dan bumi. Amin. Bartemius disuruh diam. Gak pusing dia. Dia teriak makin keras. Dan Alkitab mencatat dia melihat. Haleluya. Jangan takut, jangan malu. Untuk konsisten walaupun ada hambatan, ada tantangan. Kalau doa kita belum dijawab, teruslah berseru. Yesus sendiri ngomong begini. Mintalah maka akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Kalau kita singkat ini MCK, saudara. Tapi MCK-nya MCK rohani. Haleluya. Dalam terjemahan yang lain, yang aslinya. Sebenarnya mintalah terus menerus. Carilah terus menerus. Ketoklah terus menerus. Jangan berhenti. Sampai engkau mendapatkannya. Dulu waktu saya masih remaja. Sekarang juga katanya masih remaja. Haleluya. Tahu kan nomor telepon Tuhan? Ayo, Bapak Ibu yang senior. Itu umurnya gocapan lebih tuh. Itu nomor telepon Tuhan. Terkenal sekali Yeremia 333 ya. 333 itu nomor telepon Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Jadi pastikanlah, bangkitkan imanmu. Ketika engkau berseru, dia pasti jawab. Dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Haleluya. Hal yang luar biasa, yang menakjubkan akan dia berikan buat kita ketika kita berseru. Yakobus bilang begini, doa orang yang benar, bila dengan apa? Yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Power of prayer. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup bilang begini saudara. Doa yang sungguh-sungguh dari orang yang benar memiliki kuasa yang besar dan membawa hasil yang menakjubkan. Nggak bisa bilang wow gitu. Wow. Ngerti ya? Amazing. Ketika kita datang dengan sungguh-sungguh. Yang saya maksudkan bukan asbun ya. Yang sungguh-sungguh. Kita bilang doa yang sungguh-sungguh. Itu membawa hasil yang menakjubkan. Pagi ini, kalau memang Bapak Ibu butuh mujizat Tuhan, datang dengan seruan kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh hati. Ya. Percayalah, Yesaya bilang, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Artinya dia pasti dengar seruanmu. Gak pernah sia-sia. Kadang-kadang orang dekat gak ngerti kita. Suami gak ngerti kita. Ketika istri bilang, "Pak, saya mau curhat." "Lu diam dah, gue banyak kerjaan di kantor." Mentok. Ketika suami pulang kerja pengen ngomong sama istri, "Urusan kantor jangan bawa pulang." Gak bisa ngomong lagi. Tapi hari ini curhatlah kepada Tuhan. Amin.
dia dengar. Dan tangannya siap tolong kita. Tindakan yang kedua yang kita perlu lakukan supaya mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Tindakan untuk beriman. Jangan cuma omong doang, bertindaklah dengan iman. Alkitab mencatat ke 10 orang kusta ini. Lalu ia mandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Yesus bilang, pergilah. 10 orang kusta itu gak pakai tarsok, gak pakai tunggu lama-lama. Mereka berangkat. Dan Alkitab catat sementara mereka di tengah jalan. Artinya mereka ambil tindakan iman. Dapat ya saudara ya? Pada waktu itu kalau orang kusta mau ke rumah imam, menghadap imam, itu mereka mesti tahu dulu mereka sudah sembuh. Kalau enggak bisa disambitin batu. Jadi ketika Yesus ngomong pergilah, sebenarnya ada tanda tanya besar di otak 10 orang itu. Gue masih sakit nih. Gue masih bintik-bintik nih. Masih benyenyek-benyenyek. Tapi mereka ambil tindak iman. Mereka jalan saja. Dan Alkitab catat sementara mereka di tengah jalan. Mujizat terjadi. Amin. Pak, Bu, saudara sekalian. Kadangkala kita belum melihat kenyataan. Tapi yang diperlukan percaya. Makanya Paulus bilang kita hidup bukan karena melihat. Tapi karena percaya. Seringkali kuasa Tuhan bekerja setelah ada respon dari manusia. Kalau kita nggak bertindak apa-apa, nothing happen. Kita tahu Allah kita besar, kita tahu Tuhan punya rencana yang hebat, tapi kalau kita nggak bertindak, nggak bikin apa-apa, nothing happen. Makanya Alkitab bilang dengar dan taat baru mujizat terjadi. Haleluya. Kalau cuma dengar tok dan nggak melakukan, nggak ambil tindakan iman, nothing happen. Bahkan Yesus sempat kasih perumpamaan, ada 2 macam dasar. Yang di atas dasar itu dibangun rumah. Kelihatannya sama-sama rumah. Punya pintu, punya tembok, punya genteng. Sama-sama rumah. Tapi ketika ada badai, ketika ada angin kencang, ada banjir, akan ketahuan. Rumah mana yang kokoh. Ketika rumah yang dibangun di atas pasir, yang mengelambangkan hanya mendengar tanpa melakukan, boom, berantakan. Tapi rumah yang dibangun di atas batu karang yang teguh, seperti orang yang mendengar dan melakukannya, dia akan kokoh. Haleluya. Dibutuhkan tindakan iman, melakukan firman. Kadang kita dengar bayar persepuluhan, maka pintu-pintu berkat akan dicurahkan. Apa iya ya? Dan kita nggak pernah berani melakukan. Nggak jadi apa-apa. Ketika kita berdoa, Tuhan, ini dan itu, dan kita nggak melakukan apa-apa, ya nggak jadi apa-apa juga. Mesti ada tindakan yang kita lakukan, respon dari manusia sebagai bukti iman bahwa Tuhan yang melakukan selanjutnya, maka mujizat terjadi. Bagian kita lakukan saja. Saya pikir saudara tahu cerita ini. Siapa? Panglima Naaman. Dia pergi dari negeri Aram ke Israel, datang menghadap Nabi siapa? Nelson. Belum ada Nelson. Siapa? Elisa apa Elia? Apa Eli? Ayo, cepat jawab yang mantap. Elisa. Dia ketemu, dia pikir Nabi Elisa keluar, tumpang tangan bahasa roh dan segala macam. Kenyataannya dia kecewa. Waktu dia datang yang keluar siapa? Syaucut. Tahu kan Syaucut? Karyawannya, bujangnya, siapa namanya? Gehasi. Gehasi bilang, Pak, Tuhan saya bilang, Bapak pergi mandi 7 kali di sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Plak, dia masuk. Kira-kira kalau saudara jadi Naaman, responnya gimana? Kurang ajar. Kurang ajar. Gua teh panglima. Ngerti gak? Gua teh jenderal bintang 4, bintang 5. Masa yang keluar bujang? Disuruh mandi sungai yang kotor lagi. Bah, macam mana pula kau? Nggak mau. Marahlah dia pulangnya. Bagusnya pada waktu di tengah jalan ada salah satu karyawan yang bilang, bos kita jauh-jauh datang. Cuma disuruh nyemplung bos, tanggung. Tanggung bos, tanggung. Entah gimana, Naaman denger juga. Ya, iya juga ya. Buat coba dah gak ada salahnya. Dia coba nyemplung sekali. Sembuh gak? Belum. Kok gak jadi apa-apa?
Nggak ada yang kurang. Dia coba nyemplung 2 kali. Sembuh gak? Tahu gak saudara? Prajurit-prajurit yang mulai kasak kusuk. Panglima kita lagi main air. Kedengeran, kesel gak kira-kira? Mulai rasa grogi gak? Mulai rasa malu gak? Dia coba cemplung 3 kali, 4 kali masih belum sembuh. Prajurit mulai rame kasak kusuk, masa kecil kurang bahagia nih panglima kita. Kadang-kadang kita berdoa belum dijawab Tuhan. Teman-teman mulai ngejek, betul? Kadang-kadang ketika kita usaha belum maju-maju. Keluarga mulai, mana Tuhan lu? Benar gak? Katanya dibuat berhasil. Katanya kalau doa sembuh. Mana buktinya? Kadang-kadang kita diledekin gitu. Saya mau pastikan kita berani ambil tindakan iman. Seperti yang firman Tuhan katakan. Tahu gak saudara ketika Naaman yang keempat, kelima, keenam, ketujuh. Alkitab catat begini. Maka turunlah yang membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Sebagaimana firman Tuhan. Ngerti ya? Kita harus lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Bukan dengan cara kita sendiri. Bukan dengan mindset opini kita sendiri. Jangan pikir, saya pikir begini, saya pikir begitu. Saya pikir bos akan tolong saya. Saya pikir papa mama bisa bantu. Saya pikir saudara kaya, saya bisa tolong saya suntik dana untuk usaha saya. Saya pikir, saya rasa. Loh, Tuhan punya caranya yang ajaib. Just ambil tindakan iman. Just percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia akan lakukan mujizat yang tepat seperti yang dia katakan. Allah tidak pernah gagal. Boleh beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Yes. Sekali waktu ada musim paceklik. Ishak udah kepengen pergi ke Mesir. Satu negara yang makmur. Tuhan enggak. Tinggal di tempat. Tabur. Dan ketika dia taat pada perintah Tuhan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga. Ia apa? Mendapat hasil berapa kali lipat? 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Haleluya. Ketika kita taat, maka berkat akan berkelimpahan. Nggak peduli kita udah bekerja keras, kita udah berjuang. Tapi kalau perintah Tuhan lakukan lagi, just do it. Simon Petrus, Andreas kerja semalaman, lempar jala, tarik kosong, lempar jala, nggak dapat apa-apa. Tapi ketika Yesus datang, Yesus bilang, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, tebarkan jalamu. Petrus mungkin bisa ngomong, Pak, Guru, Rabi, engkau tuh anak tukang kayu, saya nelayan, saya lebih tahu. Tapi dia nggak ngomong gitu. Just do it. Haleluya. Just taat saja. Dan ketika mereka taat, Alkitab bilang begini. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap apa? Sejumlah besar ikan. Ketika kita taat saja, mujizat jadi kenyataan. Sejumlah besar yang kita nggak pikir-pikir. Bahkan mereka punya jalan mulai koyak. Mereka mesti panggil teman. Dan mereka dipakai Tuhan jadi berkat. Haleluya. Kita yang punya kebutuhan khusus. Ketika kita berseru kepada Tuhan. Dan bukan hanya berseru. Kita ambil tindakan iman. Mujizat terjadi. Bahkan bukan cuma kita yang disembuhkan. Kita akan dipakai Tuhan jadi berkat. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan sekali lagi. Yes. Lakukan tindakan iman. Mungkin sudah bilang Panelson, saya sudah coba berulang-ulang, saya sudah coba berkali-kali, tapi belum dapat hasil. Enggak apa-apa, konsisten saja. Ya. Seperti perempuan yang sakit pendarahan ini. Alkitab catat ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Habis semua yang ada padanya. Kondisinya enggak baik, keadaannya malah makin buruk. Tetapi ketika dia dengar Yesus lewat, dia mulai bangkitkan imannya. Dan dia bilang, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kadang-kadang situasi begitu sulit yang harus kita hadapi. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita masuk lembah kekelaman. Tapi sekali lagi yang namanya susah bukan berarti mustahil. Amin. Yang namanya susah itu bukan berarti mustahil. Lakukan saja bagian kita. Tuhan jagonya dalam perkara yang mustahil. Jadi saya mau pastikan Bapak Ibu lihat cerita tadi firman Tuhan bilang begini. Naaman ketika dia taat cemplung 7 kali, mujizat terjadi. Ketika Ishak menabur, walaupun dalam masa paceklik dia diberkati menuai 100 kali lipat. Ketika murid-muridnya mulai usaha dan tidak berhasil. Tapi ketika mereka taat sekali lagi, mujizat jadi kenyataan. Ketika perempuan sakit pendarahan 12 tahun ini merasa udah hopeless. Ketika dia berjumpa dengan Yesus,
mujizat jadi kenyataan. Ini yang saya sebut bilang mujizat terjadi sementara di tengah jalan. Haleluya. Just ambil tindakan iman. Dalam kondisi sulit seperti apapun, ketika kita praktekkan firman Tuhan, mujizat akan jadi kenyataan. Tindakan yang ketiga, ini penting banget dan jangan lupa. Tindakan untuk bersyukur ketika kita ingin mengalami mujizat Tuhan. Alkitab catat seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah. Dengan suara nyaring lalu tersungkur depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Saya mau pastikan Bapak Ibu mengerti bahwa bersyukur adalah sikap hati yang menghargai karya dan anugerah Tuhan yang sangat besar. Amin. Kadang kita waktu susah ingat Tuhan. Tuhan tolong saya. Belum dapat pasangan nih, masih jomblo. Udah pala 3, pala 4. Pegang palamu masih 1. Haleluya. Tuhan tolong anak saya udah lulus kuliah, udah gelar sarjana, belum dapat kerjaan, udah setahun 2 tahun. Kadang kita lagi susah doa. Tapi ketika kita diberkati, doa udah dijawab. Sibuk sama pacarnya melulu, kebaktian kagak pernah. Sama Yayang, sama Beb. Pelayanan sibuk. Udah dapat kerja, dipromosikan, rapat sini, rapat sana, loncat keluar kota, loncat keluar negeri. Ke gereja, ntar dulu kalau sempet. Lupa. Ngerti maksud saya saudara? Yang datang 10 orang. Semuanya sembuh gak? Sembuh. Waktu susah ingat Tuhan. Tapi ketika diberkati mana? Korban syukur itu sebenarnya menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jangan lupa. Sekali lagi Alkitab ngomong jelas-jelas 10 orang yang berseru dan disembuhkan. Cuma 1 orang yang balik. Saya sangat tergelitik dengan ucapan Yesus loh. Ini bukannya sembarangan loh. Yesus sendiri yang ngomong. Bukankah 10 orang yang disembuhkan? Di mana yang 9 lagi? Halo? Berapa banyak kita mendapat pertolongan Tuhan? Berapa banyak kita alami mujizat demi mujizat Tuhan? Berkali-kali Tuhan menolong, betul gak? Berkali-kali kau kuatkan, kita ngakui. Tapi kalau itu udah terjadi, bersyukur gak? Ketika itu terjadi, siap gak melayani Tuhan? Atau mulai sibuk lagi dengan kepentingan diri sendiri? Lupa sama Tuhan? Mau tunggu susah lagi? Mau Tuhan hajar lagi? Jangan tunggu sampai itu terjadi. Ingatlah ketika kita ditolong, jangan lupa bilang kamsia. Jangan lupa bilang terima kasih. Datanglah ibadah tiap minggu. Jangan cuma seminggu datang, 4 bulan berlibur. Apa-apaan. Pasca Natal datangnya. Gimana? Konsisten datang tiap minggu, haleluya. Sebagai tanda bersyukur. Day by day. Minggu demi minggu, bulan demi bulan, Tuhan pelihara sampai hari ini. Bukankah Tuhan baik? Kenapa kita suka lupa? Persepuluhan kalau sempat, kalau ada uang. Itu komitmen kita, tanda cinta kita kepada Tuhan. Konsisten lakukan firman Allah. Jangan tunggu susah dulu. Ayo Pak, Bu, Saudara, belajar bersyukur secara konsisten. Jangan seperti pepatah bilang begini, kacang lupa kulitnya. Jangan seperti orang yang lupa dengan Tuhannya. Kitab Ibrani bilang, sebab itu marilah kita oleh Dia. Kapan? Senantiasa itu kapan ya? Artinya apa ya senantiasa? Setiap saat, selalu. Bukan sekali-sekali, kalau sempat, kalau lagi mood gue mau datang ke gereja, kalau enggak ya gue tidur dulu. Enggak, senantiasa. Mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Sadar gak? Kalau kita ada sampai hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Ada banyak orang yang di rumah sakit, ada banyak orang lewat. Tapi kalau kita ada, Ebenezer. Haleluya. Ebenezer. Tuhan tolong kita sepanjang perjalanan sampai ke tempat ini. 12 Oktober 2025. Kenapa kita susah untuk mengucap syukur? Kenapa kita malu-malu
untuk beribadah dan malas-malesan? Kenapa kita enggan melayani? Kenapa kita susah berkorban? Ayo Pak Bu, belajar ambil tindakan bersyukur. The Lord want you to know that He is El Shaddai. Haleluya. God Almighty. Ketika kita tahu menjadi orang yang mengucap syukur, maka berkatnya akan ditambah-tambahkan lebih lagi. Kita mesti sadar bahwa apa yang ada ini karena anugerah dan berkat Tuhan. Ingat kepada Tuhan. Kita Ulangan 8:18 bilang begitu. Ingat kepada Tuhan Allahmu sebab Dialah yang memberikan kepadamu apa? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ada yang bilang, Pak Nelson, ini saya begini karena saya pinter. Karena saya punya modal. Karena saya yang kerja keras. Saya mau nanya, kalau Tuhan izinkan kau sakit parah terbaring, kau bisa kerja? Dapat income? Kalau kau ketabrak lumpuh, bisa produktif? Ingat, Tuhanlah yang membuat kita kaya. Haleluya. Dia yang memberi kekuatan buat kita memperoleh itu semua. Ini semua anugerah Tuhan. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupa. Satu ayat terakhir, pemusik boleh maju ke depan. Kitab Mazmur bilang begini, pujilah Tuhan. Ya. Hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari tongkat kubur, dari lubang kubur yang memakautai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ingat kebaikan Tuhan. Belajar bersyukur. Maka ada anugerah demi anugerah yang semakin besar melimpah pada kehidupan kita. Amin. Ada perkara ajaib, ada mujizat yang terjadi. Bolehkah saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini dengan iman yang tertuju kepada Dia. Bahwa mujizat masih terjadi. Ada anugerah yang besar. Kalau kita mau berseru, kalau kita mau bertindak, dan kalau kita mau bersyukur kepada Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Amin, haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Angkat tanganmu dua-dua. Besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah. Sekali lagi, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Yes, haleluya. Oh, anugerah-Mu besar. Haleluya, haleluya. Ini pagi yang spesial. Bukan kebetulan kau hadir. Setiap Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, setiap saudara, tanpa terkecuali ketika engkau sedang dalam keadaan terdesak, jalan buntu, inilah waktunya engkau mengalami mujizat Tuhan. Ambil waktu untuk berseru dengan sungguh-sungguh dan lakukan tindakan iman. Jangan lupa untuk bersyukur. Engkau akan lihat mujizat demi mujizat terjadi. Ada anugerah yang semakin besar. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Berserulah kepada Tuhan. Bapa Surgawi, hamba berdoa bahwa setiap tangan yang diangkat pagi hari ini demi nama Yesus, nyatakanlah mujizat-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Jamah mereka, buat terobosan, beri kesembuhan ilahi, buka kandungan mereka, pertemukan dengan orang-orang yang tepat, buat mereka berhasil dalam usahanya. Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Izinkan umat-Mu pagi hari ini menikmati anugerah demi anugerah,
yang semakin lama semakin besar. Haleluya. Besar anugerah